فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali dengan segala rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan untuk membahas tentang perkara akidah dalam agama kita, di mana pada beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita akan membahas tentang sebuah hari yang semuanya kita yakini, di mana hari itu adalah hari terakhir kita, hari terakhirnya manusia. Dan kita sama-sama meyakini bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari segalanya, tetapi dia masih ada banyak yang harus dialami oleh seorang insan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya dari kerongkongannya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita bahas ini merupakan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan ilmu tersebut sebagai bekal kita mempersiapkan amalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Maka kita langsung saja insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Merupakan akidah seorang muslim bahwa hari akhir itu ada. Dan sebagaimana kita sudah singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kadar minimum seorang muslim itu dalam meyakini atau mengimani hari akhir adalah bahwa ini merupakan hari di mana fungsi utamanya itu adalah sebagai balasan. Balasan atas apa? Balasan atas apa yang telah dilakukan di kehidupan dunia. Yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih surga, dan yang buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjarannya pula. Dan secara global yang seperti ini merupakan kadar minimumnya. Dan insya Allah kita akan bahas bukan secara globalnya, tapi kita akan membahas secara terperincinya. Bagaimana balasannya itu, bagaimana bentuknya, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana tahapan-tahapan itu yang akan insya Allah kita bahas. Dan secara dalil-dalil perkara tentang yaumul akhir, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, itu banyak terdapat di dalam Al-Quran, dan juga sangat banyak diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan sampai kita itu tidak peduli dengan yaumul akhir, karena iman terhadap yaumul akhir itu merupakan kunci dalam apa? Dalam kualitas ibadah kita, dari bentuknya, dari jumlahnya, dari keikhlasannya. Itu kunci. Oleh karena itu kita bisa melihat atau kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri, ketika keimanan kepada hari akhir itu kurang, maka amalannya pun kurang. Bahkan ketika ada orang yang mungkin tidak beriman sama sekali kepada yaumul akhir, nggak ada amalannya, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa, nggak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak percaya. Untuk apa beramal kalau memang nanti
nggak ada ganjarannya. Sama aja, semuanya sama. Dan yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Orang-orang yang nggak beriman kepada yaumul akhir itu bilang, ya kita hidup di dunia biasa-biasa aja Pak, hidup mati, ya kan, udah begitu aja. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya udah, kalau udah mati namanya udah waktunya begitu saja. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala udah wanti-wanti bahwa orang yang seperti ini ada, yang ketika hidup di dunia mereka cuma ya main-main saja. Alah udah sama aja lah, nggak usah terlalu serius dalam ibadah, dalam beragama, semuanya sama, nggak perlu terlalu ngoyo, udah santai aja, sama. Yang sholat baik, yang nggak sholat juga baik, yang berhijab baik, yang semuanya baik, yang penting hatinya lah. Gak bisa gitu. Karena ada perbekalan yang harus kita bawa. Apakah bekal itu baik atau justru bekal itu buruk? Waliyadu billah. Wa summiya al-yaumul akhir bil yaumil akhir li'annahu yaumun la yauma ba'dah. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Karena memang tidak ada hari lagi setelahnya. Udah itu yang terakhir, Pak. Bu. Nggak ada lagi hari setelahnya. Dan ini merupakan fase terakhirnya manusia. Dari dia itu yang pertama, fase yang tidak ada. Dari nggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia emang nggak ingat. Tadinya itu dia nggak ada. Nggak mau disebutkan sebagai apa, belum ada sebutannya. Dulu kita semua kayak gitu Pak, sebutannya pun belum ada. Kemudian fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bilang, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ya kan, di dalam rahim ibu kita. Di dalam rahim ibu kita. Setelah di dalam rahim, masuklah fase yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sebagaimana telah tetapkan prosesnya, kita keluar dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa, apapun. Sampai sekarang kita semuanya tahu. Masya Allah. Nah, ini fase kehidupan. Dari fase ketiga ke fase keempat, fase keempat ini adalah kematian. Kematian, dan ini merupakan alam barzakh. Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ini merupakan alam barzakh. Berapa lama alam barzakh itu terjadi? Alam barzakh itu terjadi sampai semuanya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kubur mereka. Dan yang terakhir itu adalah fase dibangkitkan. Maka kalau sudah dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mulai fase hisab dan seterusnya, dan insyaallah kita akan bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Qauluhu rahimahullah taala, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Nah, yang namanya hari akhir itu dimulai dengan kematian, Pak. Dan ini subhanallah, terkadang kita lupa, kita luput atau kita nggak sadar. Dan ini jika kita mengingat ketika kita masih kecil dulu, kita masih di sekolah dasar, ya kan, guru agama bilang kepada kita, nak, kiamat itu ada dua loh. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu dimulai dengan kematian. Kiamat kecil dimulai dengan kematian. Oleh karena itu, kata para ulama kita adalah idza matal insan qamat qiyamatuh. Manusia itu kalau sudah wafat, kiamatnya dia itu udah mulai. Jadi jangan kita bilang kiamat masih jauh. Enggak. Kiamat itu dekat. Ketika seseorang itu sudah wafat, mulai kiamatnya. Dekat sekali. Mungkin sore nanti, mungkin esok, mungkin lusa.
Seberapa banyak kita udah sering mendengar kabar orang keluar dari rumahnya, kemudian dia nggak pernah balik lagi. Berapa banyak kita mendengar kabar orang duduk kemudian dia tidak mampu berdiri lagi. Berapa banyak kita mendengar kabar orang tidur di malam hari dalam tempat tidurnya, kemudian di pagi harinya dia tidur di tempat pemandian jenazahnya. Saat itu kiamat udah mulai bagi orang itu. Hari akhir sudah mulai bagi orang itu. Inilah kiamat sughra. Iya, memang bukan semua orang akan mengalaminya, tetapi setiap dari kita secara individu, ketika seorang itu sudah wafat, maka kiamatnya dia itu sudah mulai. Hari akhirnya dia itu sudah dimulai. Hari akhirnya itu sudah dimulai. Dan ini merupakan sebagai bentuk pelajaran. Bentuk pelajaran bagaimana kalau kita memang masih banyak kekurangan-kekurangan, ketika kita ingat, ya Allah, kiamat itu ternyata bagi saya itu adalah tinggal tunggu nyawa dicabut, kiamat buat saya itu udah mulai. Jadi pelajaran kalau memang kita memang belum ada yang ditaubatin, kita cepat-cepat tobat. Masih ada dosa-dosa yang ketika kita mengingatnya masih terasa lezat, berarti belum tobat. Walaupun sekarang udah lama nggak melakukan, tapi ketika teringat, kita masih bilang, iya masa muda dulu itu luar biasa enak banget ya Pak, kita begini dan begitu. Walaupun sekarang udah nggak pernah melakukannya lagi, itu belum tobat Pak. Karena taubatan nasuha itu pasti ada rasa menyesal, nggak mau lagi dia ingat-ingat lagi. Ada perasaan jijik, nggak mau dia kembali lagi ke situ. Jadi kalau kita masih terngiang-ngiang dosa yang seperti itu, cepat-cepat tobat, karena kiamat itu dekat bagi kita. Dan kalau kita memang sudah taubat dan sudah beramal, maka kita coba dorong amalan kita supaya lebih baik lagi. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imih. Maka akidah kita itu adalah kita beriman bahwa setelah nanti kita masuk di alam kubur, setelah mati masuk di alam kubur, itu ada yang namanya fitnah kubur. Kayak fitnah dalam bahasa Arab itu adalah artinya ujian. Beda sama fitnah dalam bahasa Indonesia yang bilang, bukan Pak, bukan saya yang melakukan fitnah itu. Beda bahasa, beda arti. Dalam bahasa Arab itu artinya adalah ujian. Sehingga nanti di kuburan nanti ada ujiannya. Ada ujiannya. Dan tentunya ini kita harus paham bahwa ketika ada ujian pasti ada hasil. Dan ketika ada ujian kita bisa lulus ujian tersebut. Kalau ujiannya adalah lulus ke sekolah, lulus dari sekolah, lulus SMA, lulus kuliah, ujian, ini perkara yang mungkin saat itu memang besar, cuma bukan genting. Dalam artian begini Pak, ketika kita dihadapi oleh pilihan yang resikonya itu adalah terlalu besar buat kita nggak mau ikut sebenarnya. Misalnya apa resikonya? Resikonya itu adalah apakah perusahaan jalan terus atau perusahaan rugi dan kemudian bangkrut. Ini pimpinan perusahaan dia pasti bilang, wah kalau bisa perusahaan kita nggak sampai ke dalam kebijakan-kebijakan atau menentukan suasana yang seperti itu. Jangan sampai. Atau dalam ranah individu, misalnya kita dihadapi sebuah pilihan. Pilihannya itu adalah kalau melakukan ini ranahnya itu hidup atau mati. Kita langsung bilang, waduh, jangan Pak, nggak mau ikut Pak. Resikonya terlalu besar, hidup mati ini Pak, terlalu besar. Lalu bagaimana dengan ujian di kuburan? Resikonya itu adalah apakah dari saat itu kalau dia lulus, kalau memang lulus, dari saat itu sampai seterusnya dia akan mengalami kenikmatan-kenikmatan. Tetapi di lain sisi apabila dia tidak lulus dari saat itu sampai seterusnya, dia akan diazab. Waliyadzubillah. Sehingga ketika kita berpikir tentang hal ini,
Secara fitrah kita bilang kita nggak mau. Kalau bisa ya Allah nggak usah pakai ditanya deh, langsung aja dikasih nikmatnya. Jangan. Tapi masalahnya nggak seperti itu. Setiap dari kita pasti ditanya. Pasti ditanya di kuburan. Walaupun nanti insya Allah ada beberapa pengecualian. Sehingga yang seperti ini kita harus bayangkan bagaimana besarnya ujian itu nanti di kuburan. Fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Jadi nanti namanya manusia itu akan diuji di kubur-kubur mereka. Ada pengecualian enggak Ustaz? Ada pengecualian. Ada orang-orang khusus yang memang Allah Subhanahu wa taala luluskan secara otomatis. Ada yang memang diluluskan secara otomatis. Kan kalau kita itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi beberapa level gitu kata Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin. Jadi yang pertama diotomatiskan lolos oleh Allah Subhanahu wa taala dari diuji di alam kubur, itu yang pertama itu adalah orang-orang syuhada, orang-orang syahid. Dan kita udah gambarkan bahwa syahid di sini adalah syahid yang memang syahid di dalam medan jihad. Ada satu kelompok di sini ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada satu kelompok lagi di barisan yang lain ingin meruntuhkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi jihad di antara mereka. Nah, ini yang namanya mati syahid di medan jihad. Bukan mati syahid yang lain. Atau lagi dalam bentuk terorisme yang selainnya, bukan yang seperti itu. Tapi mati syahid yang memang terjadi dalam medan jihad. Di sini barisannya yang ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di sana barisannya yang ingin meninggikan kalimat kekufuran waliyadzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi barakati suyufi ala ra'sihi fitnah." Orang itu kalau tertebas lehernya dengan pedang di medan jihad, maka dia akan diluluskan otomatis di fitnah kubur. Lolos secara otomatis. Nah, ini kelompok yang pertama yang akan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis di pertanyaan alam kubur. Yang kedua, yang lebih tinggi dari syuhada itu adalah para siddiqin. Wah, gimana nih Ustaz para siddiqin? Siddiqin atau as-siddiq itu secara bahasa adalah orang yang membenarkan. Orang yang membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh dia? Yang dibenarkan oleh dia itu adalah imannya, dibenarkan dalam bentuk amalan. Sehingga orang-orang siddiqin ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang siddiqin itu cepat amalannya. Cepat langsung amalkan. Apapun amalannya, termasuk jihad yang tadi. Kalau tadi kan cuma jihad saja. Kalau ini para siddiqin semuanya. Ya contoh paling gampangnya kita bisa melihat kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikatakan sebagai Abu Bakar as-siddiq. Dialah as-siddiq dalam umat ini. Kenapa? Karena dalam segi amalan, dalam segi keyakinan paling cepat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang Isra maupun Mi'raj, ya kan? Saat itu apa enggak heboh Pak? Ada seorang, ya kan, yang tiba-tiba hidupnya berubah, terus dia bilang, saya dari sini dibawa ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh, kemudian turun lagi, kemudian balik lagi ke Mekah, itu semua dalam satu malam. Orang Mekah saat itu bilang, gila nih orang, majnun hadza rajul. Seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang seperti itu. Gak masuk Pak di akal kita. Semalam gak salah nih orang. Kalau mau bohong atau kalau mau ngayal gak kira-kira. Orang tuh pasti kan ada takarannya gitu. Kalau memang terlalu lebay, terlalu berlebihan, orang pun akhirnya jadi bahan tertawaan. Tetapi itulah yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu
Satu orang, satu kampung, satu kota saat itu nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Mereka bilang ini sih udah kelewatan ini bohongnya. Udah kelewatan ini. Si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita kabarin ke temennya supaya temennya itu tahu bahwa si Muhammad ini bukan nabi. Mereka semua datang ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala, tok tok tok. Abu Bakar udah dengar belum? Temen kamu tuh, temen lo tuh. Masa dia bilang dari sini ke Masjidil Aqsa, terus ke langit yang ketujuh, terus balik lagi ke sini. Itu semuanya cuma dalam satu malam. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Pak, kalau dia yang ngabarin lebih dari itu, saya percaya. Lebih dari itu pun, misalnya bukan cuma semalam, dalam 1 detik sekalipun, saya percaya Pak. Membenarkan secara iman. Secara amal udah sangat banyak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu cepat dalam beramal. Suatu hari ketika pagi-pagi para sahabat itu sudah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanya, siapa yang udah sedekah? Sahabat yang lain diam. Ini masih pagi buta, Pak. Abu Bakar bilang, ana ya Rasul, udah sedekah. Siapa yang udah menjenguk orang sakit? Sahabat semua diam. Akhirnya Abu Bakar bilang, saya ya Rasul. Siapa yang sudah menyantuni fakir miskin? Semua diam. Ana ya Rasul, kecuali Abu Bakar. Siapa yang sudah mengikuti prosesi jenazah? Semuanya diam, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam 1 pagi itu pun amalannya pun komplit. Semuanya. Siapa yang lagi puasa saat ini? Ana ya Rasul. Semua amalan dalam Islam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu cepat dalam mengamalkannya. Nah, ini merupakan panutan kita. Kalau kita mau menaikkan level kita menjadi orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala kelompokkan dalam perkara atau dalam sebutan as-siddiqin atau as-siddiqun, berarti harus seperti itu. Orang yang seperti ini akan diloloskan otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian di alam kubur. Dan kemudian yang terakhir tentunya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diotomatiskan lolos oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur. Allah Subhanahu wa taala bilang gitu kan, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang lolos otomatis cuma 3. Yang enggak lolos otomatis siapa? Sholihin. Udah soleh, Pak. Udah soleh loh. Udah beriman dan beramal soleh, belum lolos. Kalau misalnya masih biasa-biasa aja, ya kan, sholat 5 waktu, rawatib, duha, tahajud, baca Quran, banyak yang kayak begini kaum muslimin, belum tentu lolos. As-sholihin nggak lolos, Pak. Lalu bagaimana yang nggak soleh? Ya kan? As-sholihin di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang nih orang soleh, nggak lolos. Lalu bagaimana yang nggak soleh? Atau yang solehnya biasa-biasa aja? Atau yang nggak soleh sama sekali? Gak bakal lolos. Harus ikut ujian. Harus ikut ujian. Dan kalau kita misalnya harus ikut ujian, walaupun kita bakalan tahu insya Allah lolos nih saya ujiannya, tetap itu namanya ada rasa tegangnya, Pak. Kalau harus ikut ujian, walaupun kita tahu jawabannya, kita telah melatih diri kita sekian lama, belajar udah lama, tetapi tetap ketika setelah menulis ujian, menunggu hasil, ya ada deg-degannya. Ada deg-degannya. Itu orang yang udah mempersiapkan diri aja masih ada deg-degannya. Seperti itu. Kenapa? Karena ingat, ketika kita sudah masuk di alam kubur, itu adalah yaumul akhir, hari terakhir. Artinya udah nggak ada lagi hari esok. Hari ini udah nggak berganti lagi. Udah selama lama-lamanya apa yang kita jawab dari ujian, itulah yang akan kita dapatkan. Orang kalau cuma lulus kuliah, lulus sekolah sih, cuman bilang ya insya Allah dapat kerjaan bagus, dapat bisa
cari uang, bisa inin keluarga, segala macam, cuma itu. Tetapi dalam ujian di kuburan, maka ini menentukan antara hari itu sampai seterusnya. Apakah yang dia terima itu adalah nikmat atau yang dia terima justru merupakan azab, wal iyadu billah. Oleh karena itu, ya kita bisa bayangkan contoh misalnya dari kaumnya Nabi Nuh yang wafat tanpa beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Berarti dari zaman dulu, Pak, sampai sekarang mereka yang kufur mereka akan mendapatkan azab, dan mereka yang lolos dari ujian mereka akan mendapatkan nikmat. Sudah berapa tahun? Sudah berapa ribu tahun itu mereka mengalami itu, dan masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Oleh karena itu, perkara masalah ujian di alam kubur ini adalah perkara genting. Sampai-sampai para salaf itu bilang, yang paling aku khawatirkan itu adalah permasalahan kuburan. Fa innahu awwalu manazilil akhirah. Karena masalah kuburan ini merupakan fase pertama di hari akhir. Orang kalau misalnya lulus, kedepannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya. Tapi kalau enggak lulus, waliyadzubillah, ini Pak, enggak kebayang kita, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Fayuqalu lirrajul, maka nanti seseorang itu kalau sudah dimasuk di alam kubur, dia akan didatangi oleh siapa? Malakan ya'tiyan ila insan fi qabrihi wa yujallisanihi wa yus'alanihi hatta innahu la yasma'. Akan didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat didatengin. Malaikat ini namanya, dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa namanya itu adalah Munkar maupun Nakir. Munkar maupun Nakir. Kata-kata Munkar maupun Nakir itu berasal dari kata bahasa Arab yang sebutannya itu adalah nakirah. Nakirah itu adalah sesuatu yang gak dikenal. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam istilah, ini adalah perbuatan mungkar, artinya tidak dikenal kecocokannya terhadap syariat Islam. Mencuri perbuatan mungkar, kenapa? Tidak dikenal kecocokannya. Berzina perbuatan mungkar, kenapa? Tidak dikenal kecocokannya. Kesyirikan perbuatan mungkar, karena memang kesyirikan bertentangan dengan syariat, nggak dikenal kecocokannya. Nah, mungkar dan nakir ini kenapa dinamakan demikian? Karena mungkar dan nakir nggak dikenal oleh si mayit. Ketika dia datang, kita lihat siapa ini dua, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kemudian wayujal lisani, mereka itu akan memaksakan kita duduk. Ya kalau pakai kata silahkan sih enak, monggo silahkan duduk Pak. Tapi nggak pakai kata silahkan ini, nggak pakai kata monggo, nggak pakai kata tafadhol. Mereka akan bilang ijlis, duduk. Bisa kita bayangkan Pak, ada orang yang nggak kenal, terus kita itu lagi mau diinterogasi, kita ini lagi mau dihukumi. Kita masuk ke ruangannya, kalau cuma langsung dibilang Pak silahkan duduk Pak, mau minum apa, hati itu langsung oh baik. Tetapi kalau pas kita masuk udah nggak dikenal, terus tampangnya juga serem, dan kita tahu kita bakalan dihukum oleh dia, ya kan? Terus dia bilang duduk, kita tuh langsung ya Allah, pasrah aja deh. Mungkar dan nakir nanti begitu Pak, mendatangi kita kemudian menyuruh kita duduk. Maka setelah itu barulah akan ditanyakan 3 pertanyaan tersebut, yang kita sama-sama tahu ujian di akhirat itu ujiannya adalah cuma 3 pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuka. Udah. Kamu dulu waktu di dunia siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Satu-satunya. Apa agamamu? Siapa nabimu?
gampang saat ini juga kita udah tahu jawabannya, berarti udah gampang insya Allah. Enggak, alam akhirat itu beda alam, beda kondisi. Yang mampu membantu kita untuk menjawabnya itu adalah keteguhan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Diteguhkan. Ini faktor utama. Jadi faktor utamanya bukan karena kita sekarang udah tahu jawabannya, enggak. Faktor utamanya nanti ketika kita mau menjawab itu adalah apakah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di suasana teror saat itu atau enggak. Jika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, insya Allah langsung Allah bisa menjawabnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meneguhkan, maka nggak bisa jawab. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang ini untuk menjawab pertanyaan nanti di alam akhirat, di alam kubur? Maka itu semua terkait tentang iman dan amal. Kalau kita bisa istiqomah di dunia, itu merupakan salah satu cermin bagaimana nanti kita bisa menjawab pertanyaan. Bisa teguh di sini, berjalan di atas siratal mustaqim, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan teguhkan nanti insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua nanti ketika kita ditanya di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Maka yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah yang meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan tersebut, 3 pertanyaan tersebut. Fayaqulul mu'min, maka orang-orang yang beriman akan bilang, Rabbi Allah wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi. Ketika ditanya mar rabbuk, Allahu rabbi. Wa ma dinuk, Islamu dini. Wa ma nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi. Selesai. Wa amal murtab, tapi dari sisi lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ceritakan adalah orang yang bisa jawab tapi pelin-pelan. Bukan nggak bisa jawab sama sekali, bisa sih jawab, bisa dia jawab. Fa'amal murtab fayaqulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada orang yang menjawab tapi jawabannya kayak orang ragu. Hah? Gimana Pak? Gimana Mas? Seperti itu. Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu. Kayaknya ana pernah dengar ini deh. Kayaknya saya pernah dengar begitu. Kayaknya saya pernah lihat dia deh, ini deh. Kayaknya saya pernah dengar orang bilang seperti ini, orang bilang seperti itu. Yang kayak begini Pak nggak lulus. Udah jawab, tapi jawabannya pakai kayaknya. Kata-kata orang sih Islam, kata-kata orang sih Rob itu Allah, katanya sih Muhammad SAW gitu. Murtad dia, ragu. Yang seperti ini sudah tidak lulus. Lalu bagaimana yang nggak bisa jawab sama sekali? Orang yang nggak lulus seperti ini, kata Rasul SAW, fayudrabu bimirzabatin min hadid. Maka saat itu langsung dipukul pakai palu dari besi. Seperti ini Pak. Di kepalanya. Maka dia pun akan teriak, fayusihu sayhatan yasma'uha kullu syai'. Saat dipukul seperti ini, dia itu akan berteriak. Fayusihu sayhah. Dia akan berteriak dengan suara yang sangat keras, yasma'uha kullu syai'. Yang bisa didengar oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala illa thaqalain, kecuali manusia dan jin. Dan ini bisa kita saksikan gitu. Kalau kita misalnya membawa gitu binatang-binatang, sapi, kambing, ceritanya udah terlalu banyak. Kalau dibawa ke pekuburan,
Ya kan? Misalnya kuburan yang kita tahu bahwa ini memang bukan orang-orang baik secara agama Islam, banyak ngacoknya. Ada yang tiba-tiba kuda langsung meringkik, ada yang sapi nggak mau jalan, ada yang tiba-tiba buang air, ada tiba-tiba begitu. Jadi ada suatu kisah, seseorang itu datang kepada Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian dia tanya, binatang saya nih kebetulan lagi ada penyakit pencernaan, udah lama nggak buang-buang air. Maka kata ulama ini dia langsung bilang, bawa aja binatang lo ke kuburan sana, pasti langsung keluar. Dan pas dibawa keluar. Kenapa? Karena mendengar, yasma'uha, mendengar apa yang diteriakkan oleh orang atau si mayit yang ada di kuburan tersebut. Walaupun kalau yang seperti ini bukan, ini masalah alam gaib Pak, bukan seperti sains gitu. Saya mau ngetes, coba saya bawa kucing saya ke kuburan. Kemudian ternyata di kuburan kucingnya nggak ngapa-ngapain, santai-santai aja, terus dia bilang, kemarin saya bawa kucing saya ke kuburan Ustaz, biasa-biasa aja tuh, berarti nggak dengar. Nggak bisa digituin, itu bukan dalil. Dalil adalah apa yang dibilang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayusihu sayhatan, bahwa orang itu akan menjerit yang suaranya itu adalah yasma'uha kullu syai'. Orang-orang yang makhluk-makhluk lain itu bisa dengar. Kalau kita sering ke kuburan gitu, memang binatang sepi Pak, nggak ada kambing, nggak ada sapi biasanya. Dan kalau memang ada sekalipun dan dia nggak ngapa-ngapain, ya kemungkinannya banyak. Ya kemungkinannya orang yang dalam kubur itu lagi mengalami nikmat kubur mungkin, ya kan? Atau juga yang mungkin memang tidak diperdengarkan atau bagaimana, yaitu merupakan alam ghaib. Tapi yang kita yakini adalah apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang demikian itu adalah iman, bagian iman kita di dalam alam kubur. Sehingga suara mereka itu, suara jeritan mereka itu terdengar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, walau sami'aha, kalau ada orang yang bisa dengar itu jeritan di alam kubur, la sa'iq, pingsan Pak langsung saat itu juga langsung tanpa terkecuali, la sa'iq, langsung Pak, putus Pak, nggak sanggup kita ini saat itu. Kalau diperdengarkan ke kuping kita Pak, kita ke kuburan terus diperdengarkan, la sa'iq, langsung pingsan di tempat Pak, nggak mampu kita. Waliyadzubillah. Thumma ba'da hadhihi al-fitnah imma na'imun wa imma adzabun. Maka kemudian setelah ditanyakan itu, marrabbuk, siapa Tuhanmu yang kamu ibadahi satu-satunya di dunia, ya, apa agamamu, siapa nabimu. Setelah itu barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dalam riwayat hadisnya itu adalah ada suara dari langit. Ada suara dari langit bilang kepada Munkar Nakir, ya kalau bahasa kita dibahasakan bahasa kita, si fulan lulus, hambaku lulus. Kalau lulus, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian dari surga, surganya langsung terang, amalan-amalan solehnya sebagai penerang di kuburan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kepada dia di kuburannya itu sebuah jendela. Jendelanya itu dia bisa lihat nanti tempatnya di surga itu di mana. Dia lihat. Ketika di kuburan dia udah senang. Alhamdulillah, nikmat kubur, masya Allah, nikmat ini. Tapi pas dilihat ke jendelanya, waduh, itu surga tuh. Saya maunya ke situ aja deh. Karena dia maunya ke situ aja, dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb aqimis saah.
Ya Allah, cepet-cepet deh kiamat. Cepet-cepet deh kiamat yang besar tuh semuanya diberesin. Kenapa? Saya pengen cepet-cepet ke situ ya Rabb. Tapi kalau orangnya udah nggak lulus, waliyadzubillah, maka saat itu pun pakaiannya terbuat dari yang hina, kuburannya pun gelap maupun dipersempit. Sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya itu langsung dipersempit Pak, dijepit sedemikian rupa. Amalan-amalan buruknya datang ke kuburan tersebut, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih jendela bagi orang tersebut. Orang tersebut akan bilang, "Ya Allah, azab kubur udah berat." Pas dia lihat nengok ke jendelanya, Allahu Akbar, itu neraka kayak gitu. Dia akan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, la taqumis saah." Ya Rob, jangan, kiamatnya ditunda aja dulu. Biarinlah kalau memang saya harus menderita, menderitanya udah seperti ini aja. Cuma dipukul, cuma dijepit, cuma gelap, cuma bau, udah begini aja deh. Tapi jangan sampai saya masuk ke situ ya Rob. Gak mau. Dan yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, neraka itu diperlihatkan kepada mereka di pagi dan sorenya. Diperlihatkan, ada jendelanya memang Pak. Dia lihat, "Ya Rabb, la taqumis saah." Sehingga yang seperti ini merupakan pelajaran bagi kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa orang itu sebelum menerima azab atau menerima nikmat itu ketika misalnya dijemput ada tanda-tandanya gitu. Ada tanda-tanda husnul khotimah, ada tanda-tanda su'ul khotimah. Berapa banyak kita dengar cerita orang sudah mau wafat, terus tiba-tiba dia bangun melek senyum, ya kan? Atau bahkan dia tiba-tiba berbicara, Pak, sini yuk, marhaban, duduk. Datang, duduk Pak. Keluarganya nggak tahu dia ngomong sama siapa. Kemudian setelah dia bilang kayak begitu, dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Nah, ini husnul khotimah insya Allah. Ada juga justru orang yang ketika mau wafat mukanya berubah. Tiba-tiba langsung ketakutan gitu. Mukanya ketakutan. Raut mukanya itu berbeda dari biasanya. Terus tiba-tiba langsung lewat begitu aja. Langsung wafat begitu aja. Dia langsung tahu, ya udah datang. Udah pasrah dia saat itu. Dan seperti ini sudah banyak ceritanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga bilang, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Nanti kalau nyawa ini sudah naik ke kerongkongan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum hina idzin tanzurun." Kamu itu akan lihat siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lihat. Kemudian si malaikat ini akan menantang. Kalau memang dia dulu di dunia itu begitu betul sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, falaula in kuntum ghairu madinin." Kamu kan dulu di dunia itu kayaknya enggak yakin atas hari ini. Kayaknya enggak beriman. Amalan soleh kamu itu kayaknya seadanya gitu. Atau bahkan kurang. Kalau emang kamu benar-benar enggak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala bilang, "Tarji'unaha in kuntum shadiqin." Nanti kalau udah dicabut, coba kamu bisa balik lagi apa enggak? Ini tantangan, Pak. Kalau udah dicabut, balik lagi bisa enggak? Dan saat itu setiap dari kita tahu, kalau udah dicabut, enggak bisa balik lagi. Selesai, Pak, masalahnya. Selesai ceritanya. Dan ini sangat-sangat banyak dalil di dalam
Al-Quran tentang bahwa azab kubur maupun nikmat kubur itu sangatlah itu akan ada dan sangat banyak. Ya tentunya dalam permasalahan ini merupakan pelajaran. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Kematian itu cukup untuk sebagai penyadar. Enggak perlu khutbah panjang-panjang, enggak perlu ceramah yang gimana-gimana. Anggota keluarganya ada yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang wafat. Udah cukup itu sebagai nasihat. Sudah cukup. Sudah cukup untuk buat dia sadar. Kenapa? Ya karena ada proses-proses yang seperti ini. Dan jika kita imani, tentunya ini merupakan bentuk bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hari tersebut. Pertemuan pagi ini insya Allah kita cukupkan sampai sekarang. Semoga di pekan depan kita akan bahas tentang kiamatul kubro, kiamat yang seluruh manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi dilipat diganti dengan bumi yang lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, dan detil-detilnya insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون